Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, amin. Ada adik-adik King Kids. Shalom adik-adik kerajaan surga. Yuk kita sama-sama ibadah bareng. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Kakak sekarang lagi di menara doa PJ adik-adik. Kakak rindu sekali berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, menara doa ini dibuka setiap hari dari Senin sampai Minggu adik-adik, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Adik-adik kalau mau ikut via Zoom adik-adik ya, ikutin di link sebelah ini adik-adik. Nih adik-adik ikutin linknya ya. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita doa Bapa kami dulu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ada Dokter Yanto adik-adik. Tuh, Dokter Yanto itu adalah gembala di gereja kita adik-adik. Ya, Dokter Yanto itu prajurit Kristus yang gagah perkasa adik-adik. Yang mempunyai pola hidup yang berkenan di mata Tuhan. Sering berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, Dokter Yanto itu sangat sayang pada domba-dombanya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus sayang kita semua adik-adik. Ya, yuk sama-sama kita mau nyembah Tuhan adik-adik ya. Engkaulah harapan kami, Tuhan Yesus. Kami mau terus berharap kepadamu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang
sama-sama muji Tuhan Yesus. Kita mau tepuk tangan ya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yuk kita menyanyi satu lagu lagi ya. Mengangkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
Adik-adik King Kids, kakak punya informasi nih. King Kids lagi membuka kesempatan buat adik-adik semua yang mau tampil berikan performance yang terbaik buat Tuhan. Performance apa aja kak? Bebas adik-adik, banyak, seperti baca Alkitab, menari, puji Tuhan, atau berdoa. Bebas adik-adik, tapi adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan, karena nanti akan diseleksi sama kakak-kakak King Kids. Yang terbaik akan ditampilkan di ibadah King Kids selanjutnya. Mau adik-adik? Ya, kalau adik-adik mau, adik-adik hubungin di nomor Kak Lucy yang di bawah ini. Adik-adik catat ya. Nanti adik-adik telepon atau WA Kak Lucy ya. Nah, adik-adik berikan yang terbaik supaya nanti bisa tampil ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang ada teman kita adik-adik yang akan menyembah Tuhan. Yuk, kita sama-sama ikutin teman kita ya. Kita ikutin sembah Tuhan. Beri tepuk tangan dulu adik-adik buat teman kita ya. Oke. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendeklarasikan Mazmur 91 adik-adik dalam lindungan Allah. Dengan iman percaya adik-adik ya. Adik-adik harus percaya ya. Karena iman ada bukti dari segala sesuatu adik-adik. Ya, yuk sama-sama adik-adik. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus berdoa buat bangsa kita, adik-adik, bangsa Indonesia, ya. Nah, supaya Tuhan memberikan mujizat buat bangsa kita. Bangsa kita dilawat oleh Tuhan, adik-adik, ya. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa buat bangsa kita, ya. Oke ya, tutup mata ya adik-adik, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi agar bisa berjalan dengan lancar, dan bangsa Indonesia bisa terbebas dari virus corona. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta jajarannya. Kau beri mereka kekuatan, kesehatan, serta hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Kau beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para teman-teman kami yang sedang sakit. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, serta obat-obatan yang mereka minum. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita sama-sama dengarkan kakaknya akan bercerita, adik-adik. Kira-kira kakaknya bercerita tentang apa ya? Pokoknya adik-adik siapkan hati dan telinga adik-adik, biar firman Tuhan itu tertanam di hati kita. Adik-adik ya adik-adik ya. Yuk sama-sama dengerin, oke? Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Berarti Tuhan itu sangat baik ya, masih memberi kesempatan buat kita semua. Nah, hari ini kakak mau bawakan satu buah firman yang begitu luar biasa. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Nah, kira-kira apa sih isinya? Kamu penasaran nggak? Kakak punya satu hint. Kakak punya satu clue yang paling mudah.
Kita sering nyanyi ini pas mau pulang, sebelum mau pulang. Firman apa ya hari ini ya? Penasaran ya? Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Engkau yang buka telinga kami, Engkau yang buka pikiran dan hati kami Tuhan, supaya firman ini dapat masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang disebut dengan doa Yabes. Nah, doa Yabes. Sebenarnya Kak, siapa sih Yabes? Yabes tuh temennya siapa ya? Tono ya? Bukan, itu Yabes yang lain. Kakak mau cerita Yabes yang di Alkitab. Nah, kakak ceritain dulu nih, kenapa Yabes itu terkenal sih di dalam Alkitab? Padahal cuma 2 ayat loh, di 1 Tawarik 4 ayat 9 sama 1 Tawarik 4 ayat 10. Tapi kenapa bisa doanya terkenal sekali? Nah, kakak kasih tahu ya. Jadi gini adik-adik, Yabes dilahirkan dari keluarga Yahudi. Ketika dilahirkan, ibunya merasa kesakitan. Punya anak susah banget keluarnya ini loh. Aduh, sakit banget perutnya. Nah, karena kesakitan, makanya disebut namanya Yabes. Jadi sebenarnya adik-adik Yabes itu sebenarnya namanya buruk loh artinya. Artinya itu adalah kesakitan atau pembawa kesakitan. Ternyata kasih nama itu penting ya. Gak boleh sembarangan adik-adik ya. Jadi kalau kamu punya nama Daniel, Justin, ya, Maurice atau siapapun itu, bersyukurlah kalau nama kamu masih punya suatu hal yang baik. Karena itu adalah doa dari mama papa kamu buat kamu juga, oke? Nah, kemudian seperti ini, Yabes itu dikenal dengan orang yang berseru kepada Tuhan, sehingga dialah orang yang disebutkan di dalam Alkitab daripada saudara-saudara yang lainnya. Saudara-saudara yang lainnya itu tidak disebutkan di dalam Alkitab, cuma Yabes. Karena Yabes berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Artinya apa? Pengharapan itu begitu penting dalam hidup kita. Tuhan itu mau kita untuk berharap kepada Tuhan. Supaya apa nih? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Yabes itu punya doa. Doanya ini sangat keren. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa siapa? Tidak menimpa aku. Ada di dalam doa Yabes. Hari ini kakak mau jelasin juga mengenai apa itu doa Yabes. Sebenarnya ada 4 poin mengenai doa Yabes. Yang pertama, Yabes meminta berkat sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Waduh, hebat gak Yabes? Yabes meskipun punya nama yang jelek, artinya meskipun mungkin diasingkan oleh orang tuanya dia, tetapi Yabes memiliki satu iman yang kuat dan pengharapan yang luar biasa. Dia masih minta berkat sama Tuhan. Dahsyat gak? Dahsyat dong, ya gak? Nah, yang kedua, dan memperluas daerahku. Mungkin apa sih artinya memperluas daerah ya? Jangan-jangan artinya minta mama supaya rumahnya digedein aja kali ya, atau kamar tidurnya diperbesar lagi gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu kamarnya. Nggak, bukan begitu caranya. Memperluas itu artinya mungkin juga bisa berbicara mengenai kapasitas kamu atau nih talentanya kamu. Nah, kalau kamu bisa bernyanyi, kamu bisa memuji Tuhan, kamu minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau dong supaya aku dipakai Tuhan lebih lagi. Mungkin talentanya diperluas, jadi bisa main musik, jadi bisa menggambar, jadi bisa menari buat Tuhan. Wah, dahsyat gak? Dahsyat dong. Nah, makanya kamu juga bisa meminta itu sama Tuhan seperti Yabes. Memperluas daerah bisa juga berbicara mengenai memperluas kapasitas kamu atau memperluas apa? Talenta yang kamu punya, ya. Yang ketiga,
Dia berbicara seperti ini, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dia meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Wah, dahsyat nggak? Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini kalau yang pergi-pergi pasti doa dulu? Nah, kalau pergi-pergi itu kita harus sebenarnya doa dulu. Kenapa? Meminta penyertaan sama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita butuh berdoa. Meminta penyertaan sama Tuhan dimanapun, wherever you go. Oke? Nah, itulah doa Yabes yang ketiga. Dan yang terakhir, kesakitan tidak menimpa aku. Artinya apa? Dia ingin supaya dia terbebas dari kesakitan. Dia tolak kutukan dari orang tuanya. Kutukan dari orang tuanya apa itu? Doa. Nama Yabes, dia kesakitan. Dia nggak mau dalam hidupnya ada kesakitan. Dalam hidupnya dia ditimpa oleh kutukan dari orang tuanya. Wow, dahsyat ya. Nah, sekarang kita juga harus bisa seperti itu. Kalau misalkan ada orang menjelekin kita, ih kamu jelek, ih kamu aneh, kamu balas nggak? Kamu balas, kamu pukul, gitu? Nggak boleh. Kamu ngapain? Kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak jelek. Tuhan, aku percaya. Aku bukan aneh, aku orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Diberkati Tuhan secara apa? Luar biasa. Kamu juga bisa jadi saluran berkat untuk sesama. Ya, jadi jangan minder, jangan sedih. Kalau dikatain seperti itu, tinggal berdoa dan berharap sama Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kesimpulannya pada hari ini adalah Yabes memiliki pengharapan dan memiliki sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Dia punya hati yang kuat. Dia punya hati yang selalu berharap dan tubuh yang mengandalkan Tuhan. Makanya ada lagunya, kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus apa lagi? Dan memperluas apanya? Daerahku. Terus apa lagi? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dari apa ya tadi? Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk berharap dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap jalan hidup kita. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa berdoa dan bersungguh-sungguh Tuhan, supaya kami selalu diberkati, selalu dilindungi oleh Tuhan seperti Yabes ya Bapak. Kami hari ini banyak belajar tentang Yabes. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Kapten Kiki salut banget sama Yabes. Yabes adalah seorang pendoa sejati. Walaupun dia dalam keadaan kesakitan, dan juga dalam keterpurukan, dan juga dalam kutukan, tetapi ia terus berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan menjawab doa Yabes. Sehingga adik-adik, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, Tuhan kita sanggup mengubah keburukan menjadi kebaikan. Amin adik-adik. Haleluya. Nah adik-adik, kita bisa belajar nih dari Yabes, bahwa dalam kondisi apapun kita harus terus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan juga hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Semuanya sama-sama mengangkat tangannya dan menutup matanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya?
Kakak percaya adik-adik dalam keadaan sehat. Hari ini kita boleh mengikuti kembali ibadah live streaming. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima pengurapan daripada Tuhan. Saya minta mama, papa, atau kakak yang saat ini mendampingi adik-adik beribadah boleh menumpangkan tangan di atas adik-adik angkat tangan. Kita mau berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus menyertai hidup mereka. Berikan mereka kesehatan, perlindungan, dan kecerdasan daripada Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Bapa, sukacita damai sejahtera Allah terus menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu yang beribadah saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.